Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susneti Ulia dari kelas A24. Nah, jadi di perkuliahan atau di tugas akhir ini saya atau kami kelas A24 ditugaskan untuk membuat video terkait dengan pembahasan yang kita dapatkan atau pembahasan di setiap kelompok yang kita sudah dibagikan. Adapun pembahasan yang akan dibahas di kelompok saya yaitu kelompok 3, yaitu tentang bagaimana karir dalam meningkatkan kesadaran dan kematangan karir siswa sekolah dasar dalam perspektif teori dan praktek. Nah, jadi saya kira ini adalah pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas, dan kita akan mencoba untuk menyampaikan beberapa terkait dengan pembahasan tersebut dalam video ini. Nah, kemudian adapun tujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa SD atau sekolah dasar dalam meningkatkan kematangan karir, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran karir siswa. Kemudian ada juga untuk mengembangkan kematangan karir siswa dan untuk membantu siswa memilih karir yang tepat. Nah, jadi itu merupakan tujuan dari pembahasan ini, atau tujuan dari bagaimana karir itu dalam meningkatkan kesadaran dan kematangan siswa sekolah dasar. Kemudian kita lanjut kepada bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kematangan karir. Nah, adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kematangan karir bagi siswa sekolah dasar, yaitu yang pertama bisa kita lakukan dengan cara pengembangan diri. Jadi dengan melakukan pengembangan diri ini kita bisa mengetahui atau bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing siswa. Kemudian kita juga bisa melakukan atau cara yang lain, yaitu dengan memberikan pendidikan karir. Nah, jadi dengan memberikan pendidikan karir, yaitu menjelaskan apa sih atau memberikan pengetahuan tentang karir, apa karir itu sendiri. Kemudian ada juga cara untuk meningkatkan kematangan karir selanjutnya, yaitu selain dari tadi, yaitu memberikan atau melakukan pengembangan diri dan memberikan pengetahuan atau penjelasan tentang karir itu sendiri. Kemudian ada juga dengan melakukan pengalaman praktis. Maksudnya yaitu adalah misalnya dengan cara magang atau juga proyek sekolah. Jadi kita bisa mempraktikkan langsung caranya. Kemudian ada juga cara yang lain, yaitu dengan ada bimbingan bagi orang tua. Jadi di sini tidak hanya guru yang dilibatkan, tapi juga orang tua dilibatkan. Jadi melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan karir juga sangat perlu. Jadi antara siswa dan antara pendidik dan orang tua itu melakukan kerjasama yang baik. Nah, kemudian ada juga cara yang lain, yaitu dengan cara mengevaluasi atau mengukur kemajuan siswa. Jadi dengan kita mengetahui sejauh mana kemajuan siswa itu untuk untuk mengetahui minat serta bakatnya. Jadi
Dengan mengetahui sejauh mana minat dan bakat siswa, tentu di sana bisa kita mengambil gambaran bagaimana siswa kedepannya dalam berkarir. Kemudian ada pula faktor yang bisa mempengaruhi kesadaran dalam karir tersebut. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, kemudian pengalaman belajar, kemudian interaksi sosial, kemudian minat bakat dan informasi karir. Jadi lingkungan keluarga yang pertama tadi, lingkungan, lebih khusus kita bahas tentang lingkungan keluarga. Ini juga sangat berpengaruh tentang kesadaran karir. Jadi keluarga akan bekerja sama dengan seperti yang sudah dijelaskan atau disebutkan sebelumnya, orang tua dan pendidik melakukan pemantauan secara kerjasama. Jadi di sini kita akan menganalisa atau kita akan memantau bagaimana gerak-gerik atau bagaimana dominannya siswa tersebut, baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian dari pengalaman belajar juga bisa kita lihat dari bakat atau minat siswa tersebut, apakah dia dominan kepada pelajaran ini atau dominan kepada mungkin dia lebih suka kepada yang bersifat praktek atau teori. Nah, jadi dengan melakukan pengamatan seperti itu, kita bisa melihat bagaimana dia akan tentang karirnya ke depan. Jadi kita bisa memberikan pandangan kepada siswa tersebut. Kemudian adapun yang lain yaitu minat dan bakat. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh. Jadi karir itu ditentukan atau sangat menjadi penentu daripada karir itu adalah minat dan bakat. Nah, jadi dengan melihat atau memantau sejauh mana dia ketika dia melakukan aktivitasnya, kita akan tahu seperti apa dia ke depannya dengan melihat, oh jadi anak ini dia suka mata pelajaran misalnya mata pelajaran SBK atau keterampilan. Jadi dia kalau dalam menggambar atau membuat melukis sangat kelihatan bahwa dia memiliki bakat. Jadi di sana dengan kita melihat atau memantau minat dan bakat, tentu kita akan mengetahui atau bisa kita terawang bagaimana dia akan selanjutnya, terutama dalam berkarir seperti pembahasan tadi. Kemudian ada juga tentang informasi karir. Jadi informasi karir ini adalah tugas bagi pendidik. Jadi kita bisa memberikan informasi-informasi atau memberikan masukan-masukan bagaimana tahap-tahap yang akan mereka lalui atau bagaimana kedepannya ketika mereka akan beranjak atau usia mereka akan sudah tidak anak-anak lagi, bagaimana dia selanjutnya akan mengembangkan apa yang akan menjadi karir mereka. Nah, jadi tadi sudah kita bahas panjang lebar tentang tentang strategi ya. Sekarang kita akan lanjut atau kita akan bahas tentang peran siapa yang sangat berperan dalam pendidikan karir ini. Tentu dari usia dasar di sini yang sangat berperan dalam pendidikan karir di sini adalah peran
guru dan orang tua. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan atau sangat berpengaruh bagi peserta didik atau bagi siswa. Nah, bagaimana cara atau bagaimana peran dalam pendidikan karir ini? Jadi peran guru dan siswa, yang pertama itu bisa memberikan informasi karir seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Kita akan memberikan gambaran-gambaran tentang karir atau memberikan informasi-informasi tentang karir kepada peserta didik, tentu dengan bahasa-bahasa yang sekiranya mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh peserta didik dalam usia sekolah dasar. Kemudian adapun cara yang lain yaitu dengan mendorong eksplorasi minat dan bakat. Jadi bagaimana caranya? Tentu caranya adalah memberikan dukungan sepenuhnya, memberikan dukungan kepada peserta didik tentang minat dan bakat. Jadi kalau kita melihat peserta didik ini minat dan bakatnya dalam bidang ini, tentu support dari orang tua maupun guru itu sangat-sangat berpengaruh terhadap mental mereka, sehingga mereka akan memperjuangkan karir mereka ke depannya. Kemudian apa juga yang bisa dilakukan atau bisa mempengaruhi karir siswa, apa yang bisa dilakukan juga oleh guru dan orang tua, yaitu membantu memilih karir yang tepat. Jadi tidak serta-merta mereka akan langsung tahu, karena mereka kan masih dalam tahap sekolah dasar. Jadi kita bisa membantu memilih karir yang tepat dari sejak dini, memberikan gambaran-gambaran seandainya mau jadi ini, apa yang harus mereka persiapkan. Nah, jadi itulah peran kita sebagai orang tua maupun pendidik. Kemudian adapun seperti yang dikatakan sebelumnya itu dukungan keterampilan ini sangat berpengaruh sekali. Sudah dijelaskan sebelumnya, namun lagi disampaikan. Jadi kenapa disampaikan lagi? Karena memang sangat berpengaruh atau sangat membantu sekali dukungan ini. Jadi dukungan dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga tentang minat bakat mereka adalah sesuatu yang sangat memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi anak didik kita. Jadi adapun yang terakhir yaitu membuat rencana karir bersama. Nah, jadi membuat rencana karir bersama merupakan salah satu cara yang bisa dikatakan efektif. Misalnya kita melakukan bimbingan secara individual maupun kelompok. Kemudian di sana kita bisa memberikan arahan-arahan, misalnya si A, si B, kamu minatnya apa? Jadi saya minatnya ini. Oke, kalau saya lihat kamu memang bertalenta. Kemudian kita berikan gambaran-gambaran bagaimana dia ke depannya. Jadi itu merupakan bimbingan seperti itu merupakan cara jitu untuk memberikan gambaran selanjutnya apa yang bisa mereka lakukan dan terprosedur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kekurangan adalah milik saya sendiri, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
sekian tugas bimbingan konseling pada tugas akhir atau UAS ini. Kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.